Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel Pengusaha Baik. Sekarang kita sudah bersama Bapak Sukardi. Iya, beliau adalah peternak beberapa macam jenis ikan. Yang pertama kita bahas ini adalah ikan lele. Dan sekarang kita udah di tempat indukannya ya Pak. Iya. Monggo Pak, bagaimana diceritakan awal mula usaha lele itu dulunya gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para petani lele, kami peternak lele itu dari awal sekitar tahun 90-an sampai sekarang alhamdulillah masih bisa bertahan. Yang pertama kita persiapkan induk yang bagus dan berkualitas. Kemudian usaha setiap induk itu ada sertifikatnya. Induknya itu ada sertifikatnya Pak? Ada. Oh. Karena gen lele itu sangat tinggi sekali, melebihi gen manusia. Sehingga tidak sembarang ikan lele itu bisa dipiara untuk ekonomi. Jadi nggak asal gitu ya Pak? Tidak asal. Jadi memang harus ada sertifikatnya khusus untuk indukan ya Pak? Iya. Itu iya. belinya di mana Pak? Atau berapa Pak harga belinya Pak untuk indukan? Untuk pengadaan sekarang itu dulu waktu zaman Mutiara, zaman F1 itu di Bogor, kemudian Sukabumi. Nah sekarang keluarnya Mutiara untuk sekarang saat ini itu keluaran Jogja. Jogja? Iya, saya ngambilnya dari Jogja. Itu belinya per paket atau gimana Pak? Atau satu pasang gitu Pak? Sebetulnya satu pasang ya bisa, cuman karena saya untuk rutinitas sehingga saya sekali beli itu sampai 3 paket. Satu paket isi berapa Pak? 15 ekor, jantan 5, betina 10. Dengan bobot masing-masing kurang lebih 7 sampai 9 on. Berarti belum ada 1 kilo ya Pak? Belum ada, itu kategori masih calon induk. Calon induk. Iya. Itu nunggu berapa lama Pak agar Ya, bisa sekitar menjadi induk? 6 bulan lah, 5 bulan, 6 bulan sudah mulai bisa produk. Kalau yang di sini ini ukurannya udah mungkin hampir 1 meter ya Pak? Kurang lebih 1 meter panjangnya dengan bobot sekitar 7 sampai 8 kilo. 7 sampai 8 kilo. 1 ekor. Iya. Masya Allah. Itu kalau ngomong-ngomong tentang pemijahan ya Pak? Ya. Gimana jenengan bisa tahu ini lele itu mau apa kawin atau gimana Pak? Yang kalau untuk betinanya itu kelihatan. Kasat mata kelihatan karena perutnya lebih besar untuk betina. Nah untuk ngetes jantannya itu biasanya harus dicek bagian perut, istilah ditekan sedikit biar spermanya keluar. Oh. Itu tanda. Tiap hari atau beberapa hari sekali Pak? Itu biasanya kalau pengecekan itu pada saat mau memijahkan. Karena ini jumlahnya banyak sehingga kita harus milih yang paling bagus. Gitu. Yang paling bagus. Pas pemijahan itu berapa minggu sekali Pak? Kalau pemijahannya itu 2 minggu sekali. Berarti jenengan 2 minggu sekali turun ke kolam ngeceki satu-satu nggih Pak? Ya, satu. Kemudian persiapannya untuk di tempat yang dipijahkan, tempat untuk memijahkan itu steril, disiapkan dulu lah. Setelah disiapkan. Berarti nggak di kolam ini ya Pak? Bukan. Ada tempat khusus. Tempat khusus ya? Yang untuk memijahkan itu 16 kolam. 16 kolam? 16 kolam dengan ukuran 125 kali 3 meter. Oke, nanti kita ke sana ya Pak? Iya nanti. Terus untuk pemijahan lagi Pak, 1 kali mungkin bertelur ikan lele itu sampai berapa ratus Pak? Atau ribuan atau mungkin berapa Pak? Kalau untuk bobot di bawah 2 kilo itu di bawah 100.000. 100.000 ekor? Iya, di bawah 2 kilo. Itu semuanya bisa jadi atau memang biasanya ada yang mati Pak? Ya itu tergantung air dan perawatan. Ya bisa 90%, bisa juga total 0%. 0% Pak? Iya bisa. Itu iya. yang mempengaruhi apa Pak biasanya? Ya satu perawatan, kedua pengendalian air.
Oh. Jadi air itu harus bagus terus karena ini hidupnya di air. Oh, nanti bisa sharing ya Pak, filter Ya. yang bagus gimana ya Pak, Ya, untuk ya. khusus untuk pemijahan ya Pak. Iya, ya, bisa. Oke, untuk indukan nih Pak, kan Ya. pasti pengaruh juga untuk pakan Pak. Itu yang jenengan pakai itu apa Pak untuk pakannya Pak? Pakainya bisa banyak jenisnya. Yang jelas proteinnya itu di atas 40%. Proteinnya di Tingkat atas 40. proteinnya di atas 40%. Jenisnya ada yang bentuk tablet, ada yang bulat. Mereknya banyak. Ini total indukannya ada berapa sih Pak? Ini 30 ekoran. 30 ekor. Iya, 30 ekor. Tapi sifatnya sip. Nah, kemudian Jadi nggak semuanya langsung itu ya Pak? satu ukuran enggak. Iya. Jadi ada tahapan estafet karena nanti ada sifatnya, ada kadaluarsa sih. Kalau udah yang kadaluarsa, katakan sudah tidak produksi. Oh, Kita kayak manusia ya Pak? Iya, regenerasi. Regenerasi Terus ya, Pak. gitu terus. Tetap mungkin beberapa tahun sekali kita harus beli bibitan ya Pak? Atau ada gimana Ya, Pak? biasanya kalau sudah menjelang katakan tahun-tahun akhir, kita siap lagi. Karena ini yang baru beli kita harus nunggu waktu lagi sih. Kurang lebih 6 bulan. Oh, berarti sebelum mungkin udah persiapan ya Pak, biar terus berproduksi terus, ya, ya. biar terus kita bisa kirim-kirim ya. Semakin lama juga semakin besar, itu semakin lambat proses, Proses itunya, telurnya. telurnya, oke. Jadi ada usia-usia produktif lah istilahnya. Apa kendalanya Pak untuk apa namanya, pas mungkin pemijahan, pas apa namanya, bertelur atau gimana Pak? Kendala pertama itu pakan, yaitu tubifek atau cacing sutra. Kendala pertama itu kalau lagi musim susah itu para pencari itu nggak dapat cacingnya, sehingga para pemijah kadang-kadang kesulitan. Kemudian kadang-kadang harganya juga lebih mahal. Oke teman-teman, kita lihat apa ikan-ikan indukannya itu besar-besar sekali teman-teman. Ya, kita ke tempat pemijahan. Nanti kita jadi tahu lokasi pemijahannya. Kalau itu tadi tempat induk. Pemijahan ya Pak? Nah, ini kolam tempat pemijahan. Ini ada 16 kolam. Dan semuanya itu ada pintunya. Kalau saya mau memijahkan, saya hanya menyiapkan satu kolam air. Satu bak Iya. air disiapkan untuk memijahkan. Kemudian lele kita udah pilih, kemudian dimasukkan ke tempat yang mau untuk memijahkan. Berarti satu pasang dimasukin sini ya Pak? Ya, satu pasang dimasukkan. Kalau kondisi ikan udah fit, paling 24 jam sudah bisa bertelur. Telurnya juga di sini Pak? Ya. Nah, setelah bertelur sekitar 20 jam itu sudah mulai netes. Berarti cepet ya Pak? Iya, 20 jam. 20 jam ya? Udah Nggak mulai nunggu netes. hitungan hari ya Pak? Iya. Setelah mungkin apa namanya udah agak besaran itu dimasukin kemana Pak? Nah, ini setelah netes total 3 hari sampai dengan 4 hari, pintu udah mulai dibuka. Ini ada pintu-pintunya, Mas. Nih, pintu-pintu nanti nyebar dengan sendirinya. Oh, nggih. Jadi tidak perlu diseser, otomatis akan pindah semuanya. Sehingga 16 kolam itu akan menjadi penuh tanpa diserok dengan seser. Sehingga kalau saya mau buang satu kolam pun tanpa mengganggu kolam yang lain. Oh iya. Nah, setelah kurang lebih 15 hari sampai dengan 20 hari kita sudah mulai istilahnya ngayak atau bahasa kerennya grading. Grading itu apa Pak? Untuk membedakan ukuran. Oh, loh emang beda-beda Pak? Kan satu lahiran Pak? Ya, satu kelahiran seperti halnya manusia, walaupun kakak kadang-kadang lebih
kecil daripada adiknya. Iya, Karena iya. ini jumlahnya banyak sehingga ukurannya tidak akan sama. Itu untuk mengurangi kanibal, kan kadang lele itu kanibal ya Pak? Ya. Itu mungkin juga untuk mengurangi gitu ya Pak? Ya salah satunya untuk mengurangi kanibal, kemudian untuk memberi kesempatan yang masih kecil untuk besar. Kemudian yang sudah besar akan semakin cepat besar. Mantap, mantap, mantap. Ya. Kolamnya di mana lagi Pak? Untuk yang udah agak besar Pak? Nah, ini di kolam ini hanya butuh waktu 1 bulan, Mas. 1 bulan ya di sini. Ini di ya? kolam sini, makanya di sini ada atap. Ya. Tahap pertama, kemudian tahap kedua paranet. Itu untuk apa Pak? Ya untuk terapi, biar kita masuk atau keluar ke petani sudah sifatnya alami tahapan. Berarti kayak kembali ke alam gitu ya Pak? Nah. Ini mungkin untuk permulaan ya, mataharinya nggak terlalu Iya, panas. nggak langsung. Iya, nggak langsung. Nah ini agak langsung tapi masih di-sharing ya Pak? Mulai. Kemudian nanti setelah itu kita ke kolam terpal. Nah, ini setelah 1 bulan di tempat pemijahan khusus, mulai di grading, kemudian dimasukkan ke kolam terpal. Nah, ini yang usia 1 Ini usia bulan. 1 bulan ya Pak? Ya. Ukuran berapa senti nih Pak kurang ini lebih? ukuran 46, 46 itu 4 cm sampai 6 cm. Oke. Istilah 35, 46, 57. Wah ini banyak sekali ya. Iya. Kalau apa namanya milah-milah ukuran berarti agak gimana gitu Pak ya? Agak ribet gitu ya Pak? Ya enggak. Karena ada alatnya. Oh ada alatnya. Ada alatnya. Nanti alatnya Boleh ya Pak boleh nanti saya kasih tunjuk, dilihatin ya. ke teman-teman. Ini ukurannya juga macam-macam alatnya. Karena itu satu untuk permintaan juga jenisnya macam-macam sih Mas. Jadi kita harus siap untuk yang ukuran masing-masing ukuran. Kalau yang ini kadang ada yang minta nggak Pak ukuran 3 berapa? 35. 35 ya ini. Ya banyak. Itu untuk apa Pak biasanya ukuran 35 Pak? Itu untuk pembesaran tahap kedua. Oh. Jadi Jadi bukan kadang-kadang breeding ya. bukan. Jadi beli katakan 35 dengan jumlah ratusan ribu. Nanti mulai umur 1 bulan sudah dimulai dijual. Oh. Ya. Ini satuannya berapa Pak? Kalau ini Atau hitungannya kilo Pak? kalau harganya, Pak? ukuran 46 itu ijen. Ijen Pak? Ya, satu ekor. Satu ekornya kalau 46 kurang lebih Rp150. Nah, ini ada lagi. Ini masih ukuran yang sama karena jumlahnya banyak. Masih ukuran yang sama. Kalau ini Pak Ya, sama juga? Kalau ini lebih besar. Ini lebih besar. Nah, istilahnya kakaknya ini tapi satu turunan. Oh satu turunan Pak? Iya. Oh. Satu turunan. Lumayan ya Pak itunya ya? Lumayan, iya. Jadi, Nah kalau nggak dipilih-pilih ini bisa makan yang kecil Pak? enggak, ya bisa. Cuman ini kan hanya untuk mempertahankan harga, Mas. Karena harganya sudah berbeda-beda. Beda ya? Okay. Walaupun satu turunan, satu induk, kemudian satu penetasan. Tapi harganya sudah ada 3 jenis harga. 3 jenis harga ya? Iya. Jadi lumayan ya Pak, kalau yang gede berarti harganya udah lebih tinggi mahal. ya? Iya, lebih mahal. 46, 46, ini yang ukuran lebih 7 cm ya? 9, 7 sampai. 12. Iya. Ini stok yang siap untuk dibesarkan. Stok untuk yang siap dibesarkan? Yang siap Ukuran berapa dibesarkan senti, untuk Pak? para petani yaitu LBG, yaitu 12-15 cm. 12, itu belum siap konsumsi Pak? Belum, ini untuk tahapan mencapai konsumsi. Biasanya kalau miara yang ukuran ini hanya butuh waktu 1 bulan mencapai konsumsi dengan standar ukuran 8 sampai 10 per kilogram. Kalau yang siap konsumsi ada Pak? Konsumsi ini. Ini siap konsumsi ya Pak? Nah, ini sekilo 10. Wow. Ini sekilo 10. Kalau lele itu jenengan cuma lokal ya Pak Banyumas atau ada mungkin luar kota yang beli? Kalau untuk lelenya, ya hampir semua ikannya itu ya nasional Mas sifatnya. Jadi nggak cuma Kabupaten Banyumas ya Pak? Enggak, ya siapa saja yang minta kami persiapkan. Makanya peralatan untuk packing luar wilayah kami sudah siapkan.
termasuk oksigen, termasuk Kirimnya kalau sampai keluar kota itu pakai apa Pak? Pakai gabus atau pakai apa Pak? pakai styrofoam. Styrofoam ya? Styrofoam tapi pakainya plastik tetap. Oh iya tetap Jadi ya. plastik, kemudian dikasih oksigen, Mm-mm. terus dimasukkan ke dalam styrofoam, kemudian dibantu dengan es. Dibantu Es dengan batu. es batu ya Pak. Untuk Paling jauh mempertahankan kemana Pak kirimnya Pak? Papua. Papua Pak? Iya, Papua. Papua sampai ambil sini ya Pak? Iya, Luar biasa. Ambil sini. Kemarin kirim ke Padang, Makassar. Makassar, Ya. Masya Allah. Oke Pak, kita apa namanya lihat tadi Bapak kan bilang mungkin kuncinya ada di filter ya Pak. Satu, ya pengendalian air supaya tidak bau. Lihat Pak gimana? Ya harus dikasih istilahnya bahan fermentasi seperti tetes tebu. Itu pas pemijahannya ya Pak? Atau pas Setelah. sudah apa setelah lahiran ya? Setelah, iya. Setelah lahiran, setelah telurnya menetas ya Pak? Fermentasi ya. Biar Apa itu Pak fermentasi? fermentasi lah istilahnya. Itu untuk apa Pak fermentasinya Pak? Ya untuk pengendalian air, salah satunya biar amoniak terurai, Oh, sisa-sisa makanan terurai. Itu pakainya molase atau Jadi, tetes tebu itu kotorannya hilang secara alami gitu ya. secara Pak? alami. Nah, mungkin kalau setelah agak besar yang tadi di kolam itu nggak perlu air bersih ya Pak? Enggak, kalau sifat lele itu gelap. Gelap artinya budak. Harus putek ya malah Harus ya? iya, keruh. Iya, iya. Karena iya. itu sifat lele, sifat lelenya. Makanya kami enggak seperti lele itu sebetulnya tidak butuh oksigen buatan. Karena lele itu sistem pernafasannya labirin, Mas. Bukan insang. Gimana itu Pak? Nah, kalau labirin itu secara otomatis bisa mengambil udara sendiri. Oh iya, iya. Tapi iya. kalau tawes melem itu modelnya insang sehingga ada gelembung udaranya. Harus ya. Harus ada oksigen buatan. Seperti ini ada gelembung udara atau blower itu bukan untuk lelenya, Mas, Tapi untuk apa Pak? tapi untuk airnya. Biar Satu mengurai sisa-sisa makanan, tidak terjadi amoniak sehingga satu ikan tetap sehat, kedua air tidak bau. walaupun budak kayak gini tetap nggak bau ya Tidak Pak? bau. Ini udah 1 bulan lebih air tidak pernah diganti. Nih kalau di kenyataannya teman-teman itu airnya itu coklat keruh, Terus. tapi nggak ada bau sama sekali teman-teman. Nah, ini kapasitasnya dengan besar kolam ini 4.500 ekor. 4.500 ekor ya besarnya segini. Ya, dengan ukuran 912 ini, Mas. Wow. Kalau ini yang ini belum siap ya Pak, belum siap makan ya, belum siap konsumsi ya. Belum. Ini tahapan. Tahapan ya masih ya. Untuk 1 bulan lagi paling nggak ya Pak? 1 bulan ya. Untuk ukuran 912. 9 mulai ada. Tadi Bapak bilang kan ada alat untuk memilih ukuran ya Pak. Itu alatnya mana Pak? Boleh dikasih lihat Pak? Ini. Nah, ini jenis-jenis alat. Oh, untuk- berarti kayak ember biasa ya Pak? Ini ukurannya macam-macam, Mas. Berbagai jenis ukuran ada. Ini bolongin sendiri apa memang Enggak, beli udah kayak gini Pak? sudah ada. Di toko-toko sudah ada, toko-toko peralatan ikan sudah ada. Oh, ini memang khusus ya Pak untuk ikan ya Pak? Iya, ikan lele. Ini ukurannya mulai 1-2 sampai dengan konsumsi ada. Tinggal milih kita punya kebutuhan yang mana. Yang konsumsi yang Bapak pegang itu ya Pak? Ya, ini yang lebih gede lagi lubangnya. Artinya kita tinggal milih sesuai dengan ukurannya. Karena dalam setiap kilonya dengan ukuran LBG, kilonya itu akan menjadi 4 kilo. Sehingga katakan saya beli 50 kilo, itu akan menjadi 200 kilo.